Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang saham yang saya pilih sebagai tugas asesmen akhir mata kuliah praktek investasi portofolio. Yang pertama, saham yang saya beli adalah saham Goto atau Gojek Tokopedia dengan harga 5.000 per lot. Alasan saya membeli saham ini karena Goto merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang memiliki ekosistem digital yang luas melalui layanan transportasi online, e-commerce, dan layanan keuangan digital. Selain itu, perusahaan menunjukkan perbaikan kinerja keuangan dari tahun ke tahun sehingga memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Goto memiliki total aset sebesar 46,78 triliun, total liabilitas sebesar 17,95 triliun, dan total ekuitas sebesar 28,82 triliun. Nilai DAR sebesar 0,62 menunjukkan bahwa setiap Rp1 modal sendiri menjamin Rp0,62 utang. Sedangkan DAR sebesar 0,38 menunjukkan bahwa 38% aset perusahaan dibiayai oleh utang dan 62% berasal dari modal sendiri. Angka ini menunjukkan struktur keuangan perusahaan masih cukup sehat. Selanjutnya, saya membeli saham Jaya atau Armada Berjaya Trans dengan harga 13.000 per lot. Saya memilih saham ini karena perusahaan memiliki fundamental yang cukup baik, serta prospek bisnis yang menjanjikan di sektor industrinya. Perusahaan ini memiliki aset yang lebih besar dibandingkan liabilitas, sehingga menunjukkan kondisi keuangan yang sehat. Ekuitas perusahaan juga cukup kuat, sehingga sebagian besar aset didanai oleh modal sendiri. Nilai DER dan DAR yang relatif rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya, saya membeli saham APLN atau Agung Podomoro Land dengan harga 15.200 per lot. Saya memilih saham ini karena perusahaan merupakan salah satu pengembang properti besar di Indonesia yang memiliki aset cukup besar dan prospek usaha yang baik. APLN memiliki total aset sebesar 24,95 triliun, total liabilitas sebesar 11,28 triliun, dan total ekuitas sebesar 13,67 triliun. Nilai DER sebesar 0,83 menunjukkan bahwa setiap Rp1 modal sendiri menjamin Rp0,83 utang. Sedangkan DAR sebesar 0,45 menunjukkan bahwa 45% aset perusahaan dibiayai oleh utang dan 55% berasal dari modal sendiri. Hal ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang masih cukup baik. Selanjutnya, saya membeli saham BRRC atau Raja Roti Cemerlang dengan harga 6.100 per lot. Saya memilih saham ini karena harga sahamnya masih relatif terjangkau dan memiliki kondisi keuangan yang cukup stabil. Selain itu, tingkat utang yang terkendali membuat struktur modal perusahaan menjadi lebih sehat. Selain melakukan analisis fundamental perusahaan, saya juga memperhatikan pergerakan harga saham yang saya beli. Pada saham BRRC terlihat angka berwarna hijau sebesar plus 288 atau plus 4,71%. Angka tersebut menunjukkan bahwa harga saham BRRC mengalami kenaikan sebesar Rp288 per saham atau naik 4,71% dibandingkan harga penutupan sebelumnya. Warna hijau menandakan bahwa saham sedang mengalami penguatan atau kenaikan harga di pasar. Selanjutnya, saya membeli saham ASRI atau Alam Sutra Realty dengan harga 11.600 per lot. Saya memilih saham ini karena ASRI merupakan salah satu perusahaan properti yang cukup dikenal di Indonesia dan memiliki aset yang besar. Dari sisi fundamental, aset perusahaan lebih besar dibandingkan liabilitasnya, sehingga menunjukkan kondisi keuangan yang baik. Nilai DER dan DAR perusahaan juga masih berada pada tingkat yang aman. Selanjutnya, saya membeli saham IBOS atau Indobuildco dengan harga 10.100 per lot. Saya memilih saham ini karena perusahaan memiliki kinerja keuangan yang cukup baik serta tingkat utang yang masih terkendali. Aset perusahaan mampu menutupi liabilitas yang dimiliki sehingga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Ekuitas yang cukup besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki modal yang kuat. Nilai DER dan DAR yang rendah juga menandakan risiko keuangan yang relatif kecil. Selanjutnya, saya membeli saham BKSL atau Sentul City dengan harga 7.700 per lot.
Saya memilih saham ini karena perusahaan memiliki nilai aset yang cukup besar dibandingkan harga sahamnya saat ini. Selain itu, perusahaan memiliki kondisi keuangan yang cukup baik dengan aset yang lebih besar dibandingkan liabilitasnya. Pada saham BKSL terlihat angka berwarna hijau sebesar plus 171 atau plus 1,12%. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham BKSL mengalami kenaikan sebesar Rp171 per saham atau naik 1,12 dibandingkan harga penutupan sebelumnya. Selanjutnya, saya membeli saham DSFI atau Dharma Samudra Fishing Industry dengan harga Rp7.600 per lot. Saya memilih saham ini karena perusahaan memiliki fundamental yang sehat dan kondisi keuangan yang stabil. Aset perusahaan lebih besar dibandingkan liabilitas sehingga menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, saya membeli saham LPKR atau Lipo Karawaci dengan harga Rp6.900 per lot. Saya memilih saham ini karena perusahaan memiliki bisnis yang beragam, mulai dari properti, rumah sakit, hingga pusat perbelanjaan. Diversifikasi usaha tersebut membuat sumber pendapatan perusahaan menjadi lebih stabil. Dari sisi fundamental, aset perusahaan masih mampu menutupi liabilitas yang dimiliki sehingga kondisi keuangannya cukup sehat. Selanjutnya, saya membeli saham ikan atau Era Mandiri Cemerlang dengan harga Rp8.300 per lot. Saya memilih saham ini karena sektor perikanan dan pangan memiliki prospek yang cukup baik seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan. Perusahaan memiliki aset yang mampu mendukung kegiatan operasionalnya serta liabilitas yang masih dapat dikendalikan. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, saya memilih ke-10 saham tersebut karena memiliki fundamental yang cukup baik, aset yang mampu menutupi liabilitas, tingkat utang yang masih terkendali berdasarkan nilai DER dan DAR, serta prospek bisnis yang menjanjikan di masa depan. Oleh karena itu, saham-saham tersebut layak untuk dijadikan portofolio investasi dengan harapan dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Sekian dari saya dan terima kasih.